Marilah kita buka buku halaman 74. Aradana Tisarana Pancasila. Okasa aham bante tisaranena satim Pancasila damang yacami anugahang katwa sila detame bante dutiampi okasa aham bante tisaranena satim Pancasila damang yacami anugahang katwa bante tatiampi okasa aham bante tisaranena sadim Pancasila damang yacami anugahang katwa sila detame bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi
ติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตาเตียมปีบุตังสารนังกัจจามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตาเตียมปีธัมมังสารนังกัจจามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตาเตียมปีสังฆังสารนังกัจจามิ ติสรณะคัมมนังปาริปุนัง อามาบันเต ปันนาติปตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทนาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาดินาดานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาชาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสวดาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌะปมาดัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจาปมาตาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปาดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสิลังวิโสทายเย อามาบันเตสาธุสาธุสาธุ Marilah kita membacakan Aradama Dhamma Desana secara bersama-sama. Brahmacaloka dipati sahampati kanta calia diwara arya cata
Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat siang ya Romo, ada nggak Ramani, ya Upasaka, Upasika, salam bahagia dari Bante Sukihoto. Ya, hari ini Bante mau sharing dhamma tentang 3 perlindungan ya. Kalian baru tadi minta ti sarana gamana pariputnang. Aku berlindung kepada Buddha. Apa arti berlindung? Apa Buddha melindungi kita? Arti berlindung itu kita bersandar. Kita ini masih nakal, masih banyak berbuat jahat. Ada kebencian, kemarahan, iri hati, tidak puas. Bersandar kepada ibu yang penuh welas asih dan kasih sayang. Seorang ibu inilah yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Itulah dikatakan Buddha sebagai pelindung. Bukan karena ritual dan tata upacara, ya bukan. Buddha itu bisa menghilangkan 3. Pertama, kita mengingat Buddha, kita bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan ketika ingat dengan Buddha. Kalau kita ingat dengan Buddha, kita bisa menyingkirkan hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, Buddha bisa menghilangkan bahaya. Bahaya apa? Ada dulu waktu masih zaman Sang Buddha, ada anak kecil, umurnya tinggal 1 minggu ya, umurnya tinggal 1 minggu. Sang Buddha tahu ya, anak ini akan diambil sama raksasa. Akhirnya dikasih tahu orang tuanya untuk kalau ada yaka itu coba ucapin Namo Buddhassa. Setiap kali yaka itu datang, ayahnya bilang Namo Buddhassa. Akhirnya yaka itu tidak mau mendekat lagi anak itu. Dan anak itu bisa hidup sampai umur 120 tahun. Ya, itulah Buddha bisa menghilangkan bahaya. Dengan kekuatan parami Buddha, kita bisa menghilangkan bahaya melalui parita. Ratana Sutta untuk bencana. Karania Metta Sutta untuk gangguan makhluk halus. Wataka Palita itu supaya rumah kita tidak ditelan api. Itu semua ya, itu bisa menghilangkan bahaya. Jadi pertama adalah kalau kita mengingat Buddha bisa menimbulkan hal-hal yang baik. Yang kedua, kita mengingat Buddha bisa menyingkirkan hal-hal yang tidak baik. Dan Buddha bisa menghilangkan bahaya melalui parita. Parita ini bisa gagal, bisa nggak berfungsi sama sekali. Kalau Anda sering melanggar 5 sila, parita ini nggak ada gunanya Anda baca. Ya, Anda masih suka membunuh, mencuri, berzina, terus baca parita buat apa? Ya. Kedua, Anda masih dipengaruhi oleh karma lampau. Jadi Anda sedang menjalani hukuman karena karma lampau yang berat. Ini parita pun gagal, nggak ada gunanya. Dan yang ketiga, Anda nggak yakin kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Baca parita, baca saja. Artinya nggak tahu tuh, ya ikut-ikutan saja. Nggak ada keyakinan. Itu pun parita gagal. Itulah disebut Buddha sebagai
pelindung. Ya. Sekarang Dhamma sebagai pelindung. Orang yang praktek Dhamma, pertama bisa membawa kehidupan kita terlahir di alam bahagia. Ya, ini Dhamma. Bisa membawa kehidupan yang akan datang, kita terlahir di alam bahagia dalam praktek Dhamma. Kedua, dengan praktek Dhamma, bisa menutup alam apaya. Jadi kita bisa tidak terlahir di alam asura, peta, binatang, dan neraka dengan praktek Dhamma. Ketiga, kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dunia selama kita masih di alam samsara. Dan keempat, Dhamma bisa membawa kita menuju Nibbana. Makanya Dhamma ini sebagai pelindung. Dan yang ketiga adalah berlindung kepada Sangha. Dana sekecil apapun yang diberikan kepada Sangha, itu akan membuahkan yang sangat besar. Ya. Terus para biku ini mewarisi Dhamma Sang Buddha. Para biku bisa memberikan nasihat kepada kalian yang memiliki pandangan salah. Makanya Sangha ini juga sebagai pelindung. Jadi itulah gunanya kalian mengambil ti sarana gamana paripunang. Ya, bukan karena sembahyang, doa dan ritual saja. Ya, Buddha itu jangan dikatakan enggak ada. Ya, Siddhartha Gautama yang kagak ada. Buddha itu ada, Buddha itu gelar. Kita kenal Buddha sifat-sifatnya, ya, orang yang maha suci, ya, guru para dewa yang tiada bandingnya, mengenal segenap alam. Dia tahu semua alam, dia tahu bagaimana kerjanya hukum karma, bagaimana orang akan jatuh ke bawah naik ke atas, dia tahu semuanya. Itu sifat-sifat Buddha. Makanya kita harus bersandar kepada ibu kita yang penuh welas asih dan kasih sayang. Nasihatnya, ya nasihatnya. Tapi 3 perlindungan ini bisa hancur di kudaka pata atakata. Di sana dikatakan bahwa ti sarana gamana paripunang ini hancur. Ya, pertama, kalian masih memiliki keyakinan yang lain di luar ya, masih ada keyakinan lain selain Buddha, Dhamma dan Sangha. Anda masih mengikuti ajaran-ajaran lain atau mempercayai ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran Buddha. Ini perlindungan hancur. Dan ini perlindungan yang hancur memiliki akibat. Ya, ada akibatnya. Yang kedua adalah ketika kita mati, ya, perlindungan kepada Sang Tiratthana pun hancur, tapi ini tidak membawa akibat. Ketika kita mati, kita bisa aja nanti jadi agama lain, agama Kristen, agama Muslim, bisa. Enggak pasti di dalam terus ketemu Buddha, enggak pasti. Ya, bahkan sekarang pun banyak umat yang udah jadi agama Buddha pindah. Inilah perlindungan yang hancur. Jadi perlindungan hancur ini pertama karena kalian masih mempercayai keyakinan aliran lain. Kedua, yaitu kematian kita. Tapi ada yang kagak hancur keyakinannya. Jadi setelah mati dia ketemu lagi Buddha, Dhamma, Sangha. Setelah mati dia ketemu lagi Buddha, Dhamma, Sangha. Siapa dia? Dia orang yang sudah mencapai Sotapanna. Ya. Sebelum mencapai Sotapanna enggak kokoh. Sama. Biku juga nanti kalau enggak kokoh, belum mencapai, nanti lahir lagi bisa jadi haji, bisa jadi pastor, bisa. Ya. Bisa jadi. Karena keyakinan yang enggak kokoh. Cuman orang Sotapanna doang setelah meninggal dia
ketemu lagi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini ada satu cerita di mana saat Buddha berceramah di satu wihara, ada seorang namanya Supa Buddha, pengemis tua, bukan pengemis tua, pengemis yang kena penyakit kusta, dia belum tua, masih muda. Pengemis yang kena penyakit kusta, dia tidak berani masuk ke dalam Dhammasala. Takut, ya, orang semua takut, badannya penuh kusta. Akhirnya Supa Buddha ini mendengarkan ceramah Buddha di belakang. Setelah khotbah Dhamma, Supa Buddha bilang, aku yakin sama Buddha, Dhamma, Sangha. Ya, setelah khotbah selesai, Supa Buddha mau namaskara kepada Buddha. Pas lagi dalam perjalanan, Dewa Saka turun. Dewa Saka itu turun menggoda Supa Buddha. Dewa Saka mengatakan, Supa Buddha, lupakanlah Buddha. Saya akan bikin kamu kaya raya, sehat dan kaya raya. Supa Buddha mengatakan, oh, keyakinan saya begitu kokoh kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Sedangkan kekayaan nggak ada artinya bagi saya. Dia udah mencapai Sotapanna. Ya, jadi kita ini harus bisa mencapai Sotapanna dulu, baru bisa ketemu lagi di kehidupan yang akan datang, ketemu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Banyak sekali umat Buddha mengundang para biku, ya. Mengundang para biku itu, mengundang para biku itu untuk membacakan parita di rumah. Ya. Wah, rumahnya udah sumpah. Rumahnya udah nggak enak. Suami istri sering berantem. Istri sama anak nggak cocok. Panggil biku saja. 10 kalau bisa. Baca parita di rumahnya. Wah, enak. Ya, nanti beres semuanya. Apa ya? Di situ di dalam permohonan parita lihat untuk mendapatkan rejeki, untuk menghilangkan bahaya, untuk menghilangkan rasa takut. Sudilah membacakan parita perlindungan. Apa yang kita harus yakinin? Para biku selalu mengatakan, inilah yang kamu harus kerjakan. Apa? Tanpa itu Anda nggak mungkin rumahnya itu nanti salah aja banyak setan lah, inilah, itulah. Ya. Asewana cebalanang, janganlah bergaul dengan orang bodoh. Itulah Parita Manggala Sutta, jimatnya Sang Buddha yang paling sakti. Manggala Sutta itu adalah 38 berkah. Apa itu berkah? Berkah itu yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Kita ingin hidup bahagia, tapi apa caranya bagaimana? Ada 38 berkah. Jalanin ini, Anda pasti rumah tangga nggak ribut, tentram, sama anak juga harmonis, rezeki juga nambah terus, jamin, jamin. Asewana cebalanang, jangan bergaul dengan orang bodoh. Karena bergaul dengan orang bodoh Anda banyak menderitanya. Ya, Bante singkat aja. Kedua adalah pati rupa desa wasoca. Hiduplah di tempat yang sesuai. Ya, jangan hidup, ini luas ya. Di tempat yang sesuai ini luas artinya. Janganlah pergi ke klub-klub malam, ke karaoke, tempat dugem, tempat judi, tempat mabuk, kayak begitu. Ya, kalau Anda stop itu rezeki pasti nambah kok. Dompetnya nggak bolong. Ya, betul, pati rupa desa wasoca pube cap kata punyata. Ya, berkat kehidupan jasa-jasa yang lampau, kita terlahir sebagai manusia. Manusia. Manu itu batin, usaha itu tinggi. Kita ini memiliki batin tinggi. Selayaknya lah kita melatih diri ke arah jalan yang benar.
Mata pitu upatanang, rawatlah ayah dan ibu, ya. Menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan. Jangan melakukan kejahatan walaupun kecil, arati wirati papa, majapana cesanya mo. Jangan minum minuman keras, garawo ca nyewato ca, sabar diperingatkan, santuti ca kata nyuta. Ya, merasa puas dan berterima kasih. Terus selanjutnya para biku membacakan karania meta sutta metanca sabalokasming mana sambawaye apari manang. Pancarkanlah kasih sayang Anda kepada semua makhluk. Itulah parita perlindungan yang harus kerjakan. Bukan dengan kekuatan biku ini, wah rejeki langsung naik. Enggak, bukan. Itu namanya micaditi. Pandangan salah. Micaditi ini bahaya, ya. Karena kalau Anda udah micaditi, Anda mau merekayasa karma. Karma bisa dikarbit kok. Ya dengan hong shui, dengan ramalan, dengan ritual, dengan apa. Nah ya, jangan. Itu semua nggak pasti. Kalau Anda masih suka meramal gitu, apa yang diramalin? Ya. Kehidupan itu nggak pasti. Apa yang pasti? Yang pasti apa? Yang pasti mati. Nggak ada. Karena kita udah lahir udah pasti mati. Nggak ada jalan keluar. Ya. Cobalah kalian baca parita, mengerti artinya maksudnya. Agama Buddha tidak mengajarkan ritual, upacara, tata upacara. Ya, tapi mengajarkan bagaimana kita berpraktek dhamma untuk kebahagiaan kita sendiri. Janganlah tergantung dengan apa yang di luar. Sayangilah diri Anda sendiri. Ya, ini ada Bante ambil cuplikan sedikit dari kitab. Ya, Sang Buddha mengatakan atahi atano nato kohi nato parosia. Sesungguhnya seseorang harus menghormati dirinya sendiri dan tergantung padanya. Bagaimana bisa sosok lain sebagai objek penghormatan dan tempat untuk menggantungkan diri. Atha dipa bikawe wiharata, ata sarana anaknya sarana. Oh biku, jadikanlah dirimu sebagai pulau dan berdiamlah di pulau itu. Tergantung pada diri sendiri, percaya dan hormati diri sendiri, jangan tergantung kepada orang lain. Dhamma dipa bikawe wiharata, dhamma sarana anaknya sarana. Oh biku, jadikanlah dhamma hukum kebenaran sebagai pulau dan berdiamlah di pulau itu. Bergantunglah pada dhamma, percaya dan hormatilah dhamma. Jangan tergantung pada objek lain. Buddha tidak bisa mencegah seseorang yang berbuat jahat untuk terlahir di alam sengsara. Sang Buddha tidak bisa. Juga Sang Buddha tidak bisa menolong seseorang untuk terlahir di alam sorga. Enggak bisa. Semua tergantung diri kita sendiri. Karena perbuatan baik dilakukan oleh diri sendiri, perbuatan jahat juga dilakukan oleh diri sendiri. Ya, jadi kalian harus benar-benar kokoh. Ada satu cerita lagi. Kita ini sebetulnya udah terlalu gila sama dunia. Kita mengejar harta sampai mati. Sang Buddha katakan bahwa manusia zaman sekarang itu gili boga. Mata itu kesenangan, hanya mencari kesenangan duniawi. Apa praktek dhamma yang terbaik? Waktu zaman Katina, ya ada zaman Katina. Para biku itu sibuk bikin baju, ngurus ini, hias wihara, ini, ono, ino. Nganterin Buddha air lah, muka kasih kembang lah. Biku itu langsung nyeletuk, yang mulia,
ada satu biku, dia tidak pernah mau bantu. Enggak seperti biku yang lain sibuk-sibuk bantu bikin jubah, jahit jubah, celup jubah, ngatur ini, ngatur itu. Ada satu biku itu enggak pernah mau keluar, bantuin kita orang. Akhirnya Sang Buddha mengatakan kepada biku itu, tolong panggil biku itu. Panggillah, dipanggil biku itu. Sang Buddha bertanya kepada biku itu, apa benar kamu tidak pernah membantu celup jubah, mengatur ini, mengatur itu? Iya yang mulia. Apa yang kamu kerjakan? Saya meditasi sepanjang hari, Bante, untuk mencapai pencerahan. Oh bagus, 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 bagus. Sang Buddha katakan, udah kamu balik lagi ke kuti. Ya. Setelah balik ke kuti, Sang Buddha, bukan cara begitu kamu menghormat Buddha. Ayani Buddha, menghormat Buddha, membawakan air, yono cari kesibukan di sana di sini. Justru orang seperti dialah yang sesungguhnya menghormat saya. Ya. Orang yang sungguh-sungguh berlatih, itulah yang menghormat saya. Karena kejahatan dibikin oleh pikiran, kebaikan dibikin oleh pikiran. Jadi kita meditasi itu, bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita. Ya. Jadi itulah cerita ya. Kalian kalau bisa cobalah melatih batin Anda. Ya memang upasaka maupun para biku. Jadi kalau biku itu bilang, duhai para biku. Waktu Sang Buddha khotbah di suku Kuru ya. Suku Kuru. Sang Buddha mengatakan, duhai para biku. Para biku ini bukan biku doang. Semua. Ada camat, ada rula, ada RT, ada RW, ada pengikutnya, ada umat-umatnya, semua. Ya. Jadi karena posisi biku yang paling tinggi, Sang Buddha selalu mengatakan, duhai para biku. Ya. Kita belajar memeluk ajaran ya. Ada yang cuma sekedar dana saja. Kedua, udah cukuplah dana dan sila. Dan yang ketiga, kalau bisa saya mau mencapai samadhi yang tertinggi. Ya, udah berdana, bersila, ingin mencapai samadhi yang tertinggi. Dan yang keempat, ya karena udah merasa tenang, pengen hidup nyaman, hidup enak, ya, hidup nyaman, hidup mewah, hidup enak, ingin banyak pengikut, ingin terkenal, dan ada lagi yang lebih tinggi. Ya kalian para biku itu semua ya, demi memahami Dhamma, demi pengetahuan dan memahami Dhamma. Tapi dari semua ini nggak ada yang berhasil, nggak ada yang berhasil, ya nggak ada yang berhasil. Yang berhasil yang terakhir, Akupa Ceto Wimutti. Dalam kelahiran ini, saya hanya ingin menghancurkan kekotoran batin saya. Akupa itu tidak goncang lagi. Ceto Wimutti itu kesadarannya untuk terbebaskan. Jadi dia berpraktek untuk membebaskan batin yang sudah tidak tergoncangkan lagi. Ya itulah yang terakhir. Jadi memang apa yang dikatakan Sang Buddha, semua tergantung diri Anda sendiri. Kejahatan kita itu udah seperti lautan, ya luasnya seperti lautan. Nggak tahu isinya apa di dalam kita, nggak tahu. Itulah kejahatan kita. Tapi sebaliknya,
Kebaikan kita juga udah seluas langit, ya, seluas angkasa. Kita nggak tahu juga di ruang angkasa seperti apa. Jadi kebaikan kita dan keburukan kita itu udah banyak sekali. Jangan menganggap karma itu bisa hilang. Nggak bisa hilang sampai kapanpun juga. Ya, karma itu sekali kita berbuat jahat, bisa berbuat dalam kehidupan sekarang, yang akan datang, 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 masih menunggu kita. Ya, karena apa? Kita udah menyakiti hati orang, nggak mungkin ya kita bisa menyembuhkan dia. Makanya janganlah berbuat kejahatan, walaupun kecil. Sekarang kehidupan kita ini kita yang menentukan kemana Anda akan jalan, ke atas atau ke bawah. Anda ingin ke laut apa ke langit, tergantung Anda. Ya, Buddha hanya memberikan jalan saja. Siapa yang mau jalan, siapa yang nggak mau ya nggak apa-apa. Karena semua makhluk memiliki haknya sendiri-sendiri ya untuk menentukan hidupnya sendiri-sendiri di masa depan. Apa hari ini Bande bertanya, apakah kalian bahagia hari ini? Hah? Bahagia? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ajaran kebenaran, nggak ada kebahagiaan. Nggak ada. Kebahagiaan yang mana? Kalau bilang ada kebahagiaan, kebahagiaan itu tidak pernah hilang. Itulah ada kebahagiaan. Bahagia terus dari sekarang sampai mati, mau mati pun bahagia. Itu ada kebahagiaan. Nggak ada kebahagiaan. Mungkin Anda besok nangis, mungkin besok Anda kesel. Apa ada kebahagiaan? Nggak ada. Juga sebaliknya penderitaan itu ada enggak? Juga enggak ada. Apa Anda bisa menderita terus? Enggak bisa juga. Hari ini menderita, ntar 1 jam Anda bisa ketawa. Semuanya berubah, 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 berubah. Yang jelas kalian kalau bisa menerima perubahan itu sendiri, ya, di saat bahagia Anda menyadari kebahagiaan ini enggak kekal, ya. Jadi begitu kebahagiaan hilang, Anda enggak stres, enggak cari lagi. Juga sama ketika Anda mengalami penderitaan. Penderitaan ini pun tidak kekal. Nanti penderitaannya hilang pun saya bahagia lagi. Harus dilihat perubahan-perubahan. Kita ini nggak bisa menerima perubahan. Ya, makanya berantem melulu suami istri sama anak. Suami berubah sedikit, wah nggak terima. Istri berubah sedikit, wah nggak terima. Ya, padahal mah nggak kekal. Ya, hari ini suami marah-marah, besok juga enak lagi kok. Ya, nggak usah kita menyiksa diri kita sendiri. Jadi cobalah kalian terampil di dalam Dhamma. Ada satu jawaban yang paling singkat kalau Anda ingin hidup bahagia. Ya, pertama Anda harus merenung, saya hidup itu puas. Apa Anda puas hidup? Kalau Anda hidup puas, Anda bahagia. Anda nggak iri hati. Ya. Mana iri hati orang saya puas kok. Ya. Ngelihat tetangga juga nggak iri hati saya. Merasa puas. Dan Anda harus mengatakan saya orang yang paling kaya. Ya, paling beruntung.
Kenapa demikian? Anda selalu dipenuhi dengan keserakahan yang gak ada habis-habisnya. Ketika Anda naik kereta ke Bekasi, Anda lihat di pinggir rel, banyak itu manusia tinggal di kardus, gak punya kamar mandi, tempat tidur juga begitu. Ya mungkin kalau lagi tidur tikusnya masuk, ada kacau. Apakah Anda gak pernah merasa beruntung? Cobalah. Sebetulnya kita ini bahagia ya. Cuman karena dibodohin oleh pikiran kita sendiri. Kenapa Anda hari ini tidak semangat untuk hidup? Karena Anda terlalu mengharapkan masa depan, tahun depan pengen pergi ke Jepang, tahun depan pengen beli rumah, tahun depan pengen sukses, tahun depan pengen dapat uang. Menuntut terus pikiran Anda. Kalau Anda punya pikiran seperti ini, pasti darah Anda mengering saat ini, lemes, loyo. Karena apa? Karena ambisi Anda itu pasti Anda tagih sendiri di dalam batin. Kapan dong, kapan dong, kapan dong, kapan dong. Kalau nggak nyampe-nyampe Anda jadi stres. Ya. Ada satu kata parita yang sangat-sangat baik untuk menunjang kehidupan kita supaya bahagia. Atitang nangwa gamia, apa atitang ke anagatang. Janganlah mengingat masa lampau. Ya. Masa lampau tuh udah mati. Ya, disakitin suami masih ingat, disakitin istri masih ingat. Dendam sama teman masih ingat. Untuk apa? Masa lampau udah gak ada gunanya. Itu pun yang masa lampau udah gak bisa diulang. Ya, kita tapi mengingat terus lagi, ingat lagi. Kadang dendamnya terlalu gede, diingat sampai mati. Ini bahaya. Ya, bahaya. Janganlah mengingat masa lampau. Jangan juga terlalu mengharapkan di masa depan. Masa depan tuh udah ditentuin oleh Anda sendiri. Dari karma-karma perbuatan Anda, itu Anda merancang masa depan. Nggak usah diharapin, nanti juga dia berbuah sendiri. Ya. Sang Buddha mengatakan yang penting bagaimana kalian hidup untuk mencarikan kebaikan saja setiap hari. Lakukan saja kebaikan setiap hari. Kebaikan yang paling mudah, meditasi. Ya, meditasi. Itulah meditasi. Melatih kesabaran. Melatih pikiran kita, jangan yang jelek-jelek keluar. Habis selesai meditasi, melatih meditasi metta bhavana, cinta kasih. Semoga semua makhluk bahagia. Anda selalu mengatakan sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Bohong gak sih Anda? Anda kan jangan musawada loh. Musawada wera manisika padang sama diami. Ya. Semoga semua makhluk bahagia. Pulang ke rumah ngomelin istri itu kan bohong namanya. Benar gak? Janganlah membohongi diri sendiri. Waduh, sabe sata bawantu sukhitata. Melihat tetangganya buang sampah sedikit, ngomel-ngomel lagi. Apakah itu sabe sata bawantu sukhitata? Ya, jadi harus mengerti praktek ini bukan dhamma ini bukan hanya untuk diingat. Dhamma ini benar harus sungguh-sungguh dipraktekkan. Ya kalau dicerita
terlalu banyak ya. Terlalu banyak ceritanya. Jadi Bante rasa cukuplah sampai di sini ya. Itulah artinya Anda mengambil 3 perlindungan. Ketika Anda ditabis jadi seorang Buddhis, Bante, saya tidak mau terima Pancasila. Apakah biku mau menabisnya? Nggak mau. Pelindung yang sesungguhnya itu Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. 5 sila ini menjamin Anda untuk tidak masuk penjara, dijamin. Selama hidup ini Anda kalau menjalankan Pancasila, Anda tidak mungkin masuk ke dalam penjara. Itulah nasihatnya, itulah nasihat Buddha. Ya. Ya, waktu kita tuh udah singkat ya. Makanya kadang-kadang umat masih percaya ritual dan upacara. Ya kadang-kadang gimana, Bante tolong baca parita. Mamanya udah tua gitu. Mau ditanya mau apa baca parita? Biar sembuh Bante. Dibacain parita hari ini besok mati bukan sembuh, bagaimana? Nanti bikunya ini gimana gitu. Ya, makanya waktu baca parita kematian pun harus dimengerti artinya. Ketika kita Bante itu membacakan parita kepada orang sakit, atitang nang wagami ya, supaya apa? Yang mau mati itu jangan ingat masa lampau, juga jangan ingat masa depan, mengharapkan masa depan. Ya ingatlah saat ini penuh dengan kesadaran. Itulah ya. Jangan ingat-ingat masa lampau. Masa lampau ini cuma dendam dan sakit hati yang keluar. Ya. Ya itulah sekedar dhamma dari Bante. Mungkin waktunya udah cukup ya. Ada satu lagi kusala cita. Kusala cita itu niat baik, menjalankan dana, sila itu adalah niat berbuat baik. Tapi meditasi ini adalah maha kusala cita. Maha kusala cita itu artinya niat baik yang sangat besar sekali. Ya, meditasi. Karena intinya ajaran Sang Buddha itu cuma meditasi. Ya, sila itu cuma fondasi. Kalau Anda nggak melatih sila dengan baik, Anda nggak mungkin bisa meditasi. Ya itu sekedar dhamma dari Bante, mungkin cukup ya waktunya ya. Sampai jam berapa sih? 3. Ya udah ya. Ya, Bante berdoa buat kalian, semoga kalian maju di dalam dhamma. Ya, salam bahagia dari Bante Sukihoto.